Sebelum membahas soal, perlu diperhatikan hal berikut ini. Pertama adalah bahwa soal yang akan dibahas diletakkan di emas. Ada dua kelompok soal, yaitu soal pilihan majemuk dan soal esai sederhana yang diberikan pedoman menjawab soal. Soal ini hanya dapat dikerjakan di dalam emas. Selanjutnya, kelompok kedua yang merupakan soal yang akan dibahas pada video ini adalah soal dari UTS beberapa semester yang terdahulu. Soalnya dapat diunduh untuk meningkatkan daya aksesnya. Sediakanlah soal bahan video ini untuk mudah Anda baca dan baca nomor demi nomor. Jangan melanjutkan video sebelum Anda membaca soal-soal tersebut dan mempunyai akses yang mudah untuk membacanya lagi. Sekali lagi, baca dahulu soalnya baru melanjutkan video. Baik, pertanyaan dan data soal nomor 1 dapat disajikan kembali berikut ini. Baik, mari kita jawab mereka. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah menyusun angka indeks harga menggunakan metode Laspers dengan waktu dasar 2010 untuk tahun 2011, 12, dan 13. Formula untuk indeks harga Laspers adalah demikian ini. Dengan PIT adalah harga-harga komoditas I pada waktu T. PI 2000 adalah harga-harga komoditas I pada 2010 dan KI 2010 adalah kuantitas komoditas I pada waktu dasar 2010. Berdasarkan formula dan permintaan soal, maka diperlukan data harga-harga tahun 2010, 11, 12, dan 13 serta komoditas 2010 yang perlu untuk menghitung berbagai penjumlahan ini. Aktivitas ini akan melibatkan proses perkalian dan penjumlahan yang berulang, sehingga penggunaan Excel akan sangat menolong. Untuk pengerjaan di Excel diperlukan inisiatif latihan dan mencobanya sendiri untuk mendapatkan pola proses yang paling sesuai dengan pemahaman logika proses Anda, karena langkah untuk mengerjakannya tidak bersifat tunggal. Temuan diri sendiri akan menghasilkan pemahaman yang lama tertahan dalam ingatan Anda. Akan tetapi, saya akan mengusulkan bahwa keempat besaran sigma atau penjumlahan pada soal ini disusun pada tabel dengan 5 kolom, dengan kolom pertama digunakan untuk daftar komoditas yang demikian ini. Secara teknis, siapkanlah tabel dengan 5 kolom seperti yang tersaji barusan untuk menampung hasil kali harga dan kuantitas masing-masing komoditas yang sesuai. Selanjutnya, sediakan data masing-masing harga dan kuantitas yang sesuai pada tabel yang lain yang hasil kalinya ditampung pada tabel awal tadi. Pada tabel ini, kita akan memerlukan jumlah yang dihasilkan Excel ini. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dihitung angka indeks harga Laspers berikut ini. Pertama, angka indeks harga 2010 tentu saja adalah sebesar 100. Kemudian, indeks harga 2011 adalah sebesar 114,46. Diikuti angka indeks harga 2012 adalah sebesar 131,08. Dan terakhir, angka indeks harga 2013 adalah sebesar 147,97. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan B. Pertanyaannya adalah menghitung laju inflasi tahunan untuk 2011, 2012, dan 2013
berdasarkan asumsi bahwa komoditas yang tadi digunakan mencerminkan seluruh komoditas yang biasa dikonsumsi masyarakat. Formula untuk menghitung laju inflasi adalah demikian ini, dengan IHK T adalah indeks harga konsumen tahun T, dan IT adalah inflasi tahun T. Sesuai dengan tuntutan pertanyaan dan formula, dibutuhkan data IHK tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Nilai-nilai itu telah tersedia sehingga tinggal memasukkannya ke dalam formulanya. Maka kita dapat menghitung inflasinya sebagai berikut. Pertama, inflasi 2011 adalah sebesar 14,46 ini. Silahkan periksa kesesuaian besaran yang digunakan dengan formulanya. Kedua, inflasi 2012 adalah sebesar 14,52 ini. Dan terakhir, inflasi 2013 adalah sebesar 12,87 ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan C. Pertanyaannya adalah menghitung upah real tahunan berdasarkan upah nominal yang ada sepanjang 2010 hingga 2013. Untuk itu, perlu dibuat asumsi tahun dari daya beli yang akan dijadikan patokan. Untuk kemudahan penghitungan, mari asumsikan bahwa daya beli akan diukur sesuai dengan komoditas yang dapat diperoleh pada tahun 2010. Formula untuk menghitung upah real adalah demikian ini. Dengan NRT adalah nilai real waktu T dan NNT adalah nilai nominal waktu T, serta IHKT adalah indeks harga konsumen waktu T, yang didekati dengan indeks harga waktu T yang dihasilkan sebelumnya. Sesuai dengan tuntutan pertanyaan dan formula, dibutuhkan data nilai nominal dan IHK tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Nilai-nilai itu sudah tersedia sehingga tinggal memasukkan ke dalam formula. Maka dapat kita hitung upah realnya sebagai berikut. Pertama, upah real 2010 adalah sebesar 1.813 ini. Silakan periksa kesesuaian besaran yang digunakan dengan formulanya. Kedua, upah real 2011 adalah sebesar 1.813,73 ini. Ketiga, upah real 2012 adalah sebesar 1.675,31 ini. Dan terakhir, upah real 2013 adalah sebesar 1.530,04 ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan D. Pertanyaannya, berdasarkan penghitungan untuk upah real yang dihasilkan, apakah masuk akal untuk menuntut kenaikan upah pada akhir 2013 sebesar 50% dari nilainya pada 2012? Kenaikan upah semestinya didasarkan atas daya belinya